Selamat malam para pendengar kami radio streaming kemurahannya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kalau malam hari ini kembali kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena perbuatan Tuhan hari demi hari kami semakin mengerti akan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau boleh kami meyakini, percaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus kami dapat diselamatkan. Berkatilah kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang berdosa, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah diperdamaikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bagian ini kita akan coba melihat apa yang kita terima bagi setiap orang yang telah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Bagian orang yang telah dibenarkan oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Dalam pasal 3 sama-sama telah kita membacanya bahwa
kebenaran Allah ialah iman dalam Yesus Kristus. Di pasal 4 juga diceritakan bahwa Abraham dibenarkan oleh karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang telah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Setiap orang yang telah dibenarkan karena iman, beriman dalam Yesus Kristus Tuhan kita, apa yang kita peroleh? Yaitu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Berbeda sewaktu kita masih dalam dosa. Sebagaimana kita lihat Adam sewaktu berbuat dosa, takut berjumpa dengan Allah. Dia bersembunyi dari Allah. Takut akan penghukuman, takut akan penghakiman Allah. Walaupun Allah belum mengatakan akan kesalahan dia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, apa yang kita peroleh, kita akan menerima hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi takut berjumpa dengan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, oleh karena Dia kita juga beroleh masuk dalam kasih karunia ini. Kita boleh mendapat bagian dalam kasih karunia ini. Kita boleh menghadap Allah. Kita boleh memiliki persekutuan dengan Allah. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan di dalam kasih karunia ini kita juga bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Karena setiap orang yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka setelah kita dibenarkan oleh karena iman, kita juga bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam kasih karunia ini kita hidup dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa hasilnya yang kita peroleh karena kita telah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Yang pertama tadi, yaitu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
tidak takut lagi berjumpa dengan Allah. Dan yang kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita mendapat bagian dalam kasih karunia ini. Dan yang ketiga, kita menerima kembali kemuliaan Allah, naungan Allah, menerima kembali kekuatan kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan bukan hanya itu saja, dan bukan hanya kita memperoleh hidup damai sejahtera dengan Allah, dan bukan hanya kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, dan bukan hanya saja kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu kita tahu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus masih mengalami kesengsaraan. Tapi yang jelas kesengsaraan di sini itu bukan karena akibat dosa. Kesengsaraan yang dialami orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus adalah kesengsaraan untuk membentuk karakter, kepribadian kita. Dan juga kesengsaraan yang dialami karena keselamatan orang yang belum di dalam Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi tujuan kesengsaraan itu adalah supaya kita bertekun dalam pengharapan, dalam iman dan pengharapan. Kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji dalam pengharapan, menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah disurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dikaruniakan Roh Kudus. Setiap orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus dikaruniakan Roh Kudus. Jadi apa yang kita peroleh kalau kita telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus? Yang pertama, kita dikaruniakan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita menerima kembali kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, kita beroleh masuk kepada kasih karunia, mendapat bagian dalam kasih karunia. Dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita sewaktu kita masih berdosa.
dalam pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang berdosa, orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Allah yang besar. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, orang berdosa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mengorbankan dirinya, menggantikan kita, orang berdosa. Dengan demikian kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terlebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh kematian Yesus Kristus Tuhan kita, oleh karena pengorbanan-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti disebutkan di sini, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah pengharapan kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mati karena dosa-dosa kita. Kita menerima apa yang telah diperbuat oleh Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita pasti akan selamatkan oleh hidupnya. Karena Dia, Tuhan kita hidup, maka kita pun akan hidup. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh karena Tuhan kita Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So, oleh Dia kita beroleh pendamaian itu. Oleh Dia, oleh Tuhan kita Yesus Kristus beroleh menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita peroleh, yang telah dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kita telah beriman kepada Yesus Kristus, kita akan memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Dan yang kedua, kita akan mendapat bagian dalam kasih karunia. Dan yang ketiga, kita akan menerima kemuliaan Allah. Hidup dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan yang keempat, kita akan menerima, kita akan dikaruniakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melihat bagaimana besarnya kasih Allah. Bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita bisa mengaku dan melihat bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan kita sekarang yang telah dibenarkan pasti akan diselamatkan dari murka Allah dan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita juga akan hidup karena Tuhan kita itu adalah hidup. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami telah sama-sama membaca dan merenungkan. Kalau kami telah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus, karena kami percaya kepada Kristus Yesus, karena kami menerima apa yang telah dibuat Allah, ditentukan Allah, kami dibenarkan di hadapan Allah. Maka kami akan memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Maka kami juga menerima kasih karunia. Dan kami juga memperoleh kembali kemuliaan yang telah hilang sewaktu kami masih berdosa. Dan telah diampuni di dalam Kristus Yesus. Kami akan menerima kembali kemuliaan Allah. Kekuatan kemuliaan Allah. Naungan Allah. Dan kami juga akan dikaruniakan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Dan Roh Kudus itulah, dengan Roh Kudus itulah kami bisa melihat betapa besarnya kasih Allah. Karena Tuhan kami Yesus Kristus telah mati untuk kami. Karena Kristus Yesus Tuhan telah mati karena dosa-dosa kami semasih kami waktu masih berdosa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami orang berdosa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.